Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Haryanto Wicaksono, Cindy Tiarendra, Febi Fitriani, Nela Bestari, Rizwinda Kurniautari, dan Safira Azani. Kami menggunakan metode kritik interpretatif untuk bangunan Gedung Bentol. Gedung Bentol ini merupakan karya dua arsitek anak bangsa, yang pertama Sudarsono dan F. Silaban. Gedung Bentol itulah nama gedung yang unik yang terletak di Kompleks Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Bangunan yang terlihat seperti rumah itu terletak di antara rimbunan pohon hutan lindung kawasan Istana Cipanas. Disinilah sang proklamator dulu sering bersantai dan menikmati nuansa alam dan ketenangan di sekitarnya. Gedung Bentol memiliki denah seperti huruf T dengan bagian fasad yang menghadap ke arah barat daya. Pada halaman Gedung Bentol menggunakan batuan-batuan alam. Ciri khas dan daya tarik dari bangunan ini adalah motif bentol yang terbuat dari batu alam pada dinding-dinding luarnya. Karena itulah bangunan ini dinamakan sebagai Gedung Bentol, dikarenakan motif hiasan batu alam pada fasad bangunan. Berikutnya adalah eksterior. Pada ruang lingkup Gedung Bentol terhampar padang rumput yang luas menghijau. Tak jauh dari gedung itu tampak sebuah bangunan yang dimanfaatkan natural yang mempengaruhi keharmonisan yang terintegrasi dalam suasana bangunan secara keseluruhan, seolah wujud bangunan menyatu dengan alam. Hal tersebut ditekankan pada konsep timeless yang terpacu terhadap elemen alami di sekitar bangunan. Kemudian selanjutnya untuk interior Gedung Bentol terpajang sebuah meja kerja panjang membentuk huruf L. Di atasnya terdapat dua bingkai foto dan salah satu diantaranya adalah foto Presiden SBY yang tampak sedang menulis. Tak jauh dari meja tampak sebuah kursi kecil serta tempat tidur sederhana lengkap dengan spray yang terpasang rapi. Terdapat pula sebuah lukisan batik membentuk persegi panjang sebagai aksesoris yang mempercantik ruangan dan memberikan kesan simplistik dan elegan pada interior bangunan. Untuk sirkulasi pada bangunan terdapat dua buah pintu untuk akses masuk, yaitu pada dinding di sebelah tenggara dan pada dinding di sebelah barat laut. Pintu pada dinding di sebelah tenggara menggunakan pintu kayu yang bagian atas daun pintunya berbentuk setengah lingkaran, sedangkan pintu yang berada di dinding sebelah barat laut menggunakan pintu kayu yang pada bagian atasnya mempunyai panel kaca. Kemudian, pada dinding di sebelah barat daya terdapat jendela kaca berukuran besar yang view-nya menghadap ke arah Gunung Gede Pangrango. Sebagai sumber inspirasi dari Insinyur Soekarno, disinilah letak meja kerja beliau berada. Selain itu, pada dinding di sebelah tenggara juga terdapat jendela kaca yang besar. Selanjutnya, pada dinding di sebelah timur laut juga terdapat jendela yang mempunyai 15 buah panel kaca. Di dalam ruangan terdapat jendela-jendela berpanel kaca serta terdapat juga tralis besi bermotif. Jendela tersebut difungsikan sebagai ventilasi udara, sehingga di dalam Gedung Bentol udaranya sejuk karena jendela-jendela pada bangunan tersebut menghadap langsung keluar, di mana angin mudah untuk masuk. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan Gedung Bentol ini masih relatif asli, dengan atap yang masih menggunakan atap sirap dan terdapat dua buah hiasan memuncak atau nook acrylate, lantai masih menggunakan lantai kayu, dan plafon masih menggunakan asbes dengan list profil dari kayu. Dan yang paling menarik adalah terdapat pada bagian depan bangunan yang memiliki lampu gantung yang menempel pada plafon.